Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Tokyo Revenger adalah manga dan anime yang cukup populer karena episode pertama dari serial ini bisa menggugah hati banyak para penonton. Dan di akhir animenya, yakni episode 24, Takemichi kembali ke masa depan dengan dia yang termasuk ke dalam petinggi geng Toman. Dan ia dibohongi oleh Kisaki. Ya, Kisaki menodongkan pistolnya ke arah Takemichi sambil berkata, "Sampai jumpa pahlawanku." Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di Tokyo Revenger chapter 74 yang berjudul Ambil Kembali, terdengar suara pistol dan ruangan tersebut pun tiba-tiba menjadi gelap. Terdengar ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu. Hentakan kakinya terdengar. Orang tersebut mendekati Takemichi. Ia akan membawa Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk diam. Lalu tiba-tiba Takemichi sudah berada di luar. Ia tiba-tiba terbangun. Takemichi berniat untuk berdiri. Namun kakinya masih terasa sakit karena tembakan yang dilontarkan oleh Kisaki tadi. Dan kakinya kini sudah diperban. Lalu di hadapannya ada seorang pria berambut panjang yang berkata, "Aku memberikan pertolongan pertama." Pria itu berdiri tegak. Ia berdiri layaknya seorang pahlawan yang tidak terjadi apa-apa. Awalnya Takemichi menyangka pria itu adalah Baji. Namun ternyata pria tersebut adalah Kazutora. Bagi yang lupa, Kazutora adalah orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Dan karena cerita di masa depan ini adalah 12 tahun sejak kejadian Kazutora dijebloskan penjara pada beberapa tahun yang lalu, maka tentunya Kazutora telah bebas. Bukannya saling senyum, Kazutora malah melayangkan sebuah pukulan cinta pada Takemichi. Tidak hanya sekali, Kazutora memukul bagian hidung Takemichi, membuat Takemichi terpental dan menginjak Takemichi. Tentunya hal ini cukup membuat hidung Takemichi keluar darah dan badannya cukup menghasilkan banyak luka. Ya, mungkin beginilah cara pria sesungguhnya memberi salam. Kazutora berkata, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang mengajar seorang wanita sama seperti ini. Ketika aku mencoba untuk menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota geng Toman. Sejak kapan Toman menjadi seperti ini?" Ya, sontak pernyataan Kazutora ini membuat Takemichi terkejut. Kazutora melanjutkan, "Sejak kapan Toman menjadi penghajar perempuan seperti ini? Aku tidak peduli denganmu." Lalu sambil meneteskan air matanya, Kazutora berkata, "Aku ingin menyelamatkan Chifuyu." Ya, bagi yang lupa, di chapter atau episode sebelumnya, Chifuyu telah ditembak oleh Kisaki di bagian kepalanya, yang artinya nyawanya sudah tidak terselamatkan. Lalu kilas balik dari Kazutora pun diperlihatkan. Ini terjadi saat Kazutora pertama kali keluar dari polisi. Rambut yang ia miliki belum sepanjang sekarang. Wajahnya belum sedewasa sekarang juga. Ketika Kazutora bebas dan keluar dari kantor polisi itu, muncul mobil mewah di hadapannya. Sebuah mobil berbentuk sedan yang ternyata orang yang bawa mobil itu adalah Chifuyu. Dengan lagak coolnya itu, Chifuyu menawarkan tumpangan pada Kazutora, yang akhirnya Kazutora masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam perjalanan, Chifuyu bercerita bahwa Toman mulai memburuk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh oleh polisi. Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Kazutora berkata pada Takemichi, dia bertarung sendirian selama bertahun-tahun. Dan kau, apa yang kau lakukan selama ini? Dari sisi Takemichi, mendengar perkataan dari Kazutora itu membuat Takemichi tersadar dan membukukan kepalanya. Takemichi berpikir, aku paham sekarang. Di lini masa ini, aku berakhir sangat buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkanku. Kazutora berkata lagi, Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan. Dan kau melayani Kisaki seperti pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken. Tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Dan tidak ada yang tahu Maiki berada di mana. Kazutora sempat menghentikan perkataannya. Dan ia melanjutkan, "Hei Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang, ia akan membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar, narkoba, prostitusi,
kasino, dan peminjaman ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang ingin Maiki ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Kata-kata ini membuat Takemichi bergetar. Ia sempat mengingat momen saat Maiki, Draken, serta Takemichi nongkrong pada saat SMP, di mana Maiki pernah berkata bahwa aku ingin membuat era baru preman. Dari sisi Kazutora, ia mengingat Baji yang pernah mengatakan memberikan segenap jiwa satu sama lain. Itulah tim yang aku inginkan. Lalu kembali ke masa sekarang, Kazutora berkata lagi pada Takemichi, dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini, benarkan Takemichi? Dan Takemichi pun mulai mengalirkan air matanya. Takemichi sadar bahwa semua ini sudah salah, dan ia berkata, Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar. Lalu Kazutora pun menjawab, ya, ayo rebut kembali Toman kita. Dan panel terakhir memperlihatkan Takemichi serta Kazutora dengan penggambaran matahari yang akan terbit. Chapter 74 selesai sampai di sini. Pada chapter 75 berjudul Mengecewakan, awal cerita menunjukkan Kazutora serta Takemichi yang dalam perjalanan menggunakan mobil sedan mewah. Takemichi dengan kondisi babak belur serta memakai sabuk pengaman itu bertanya, Kazutora, ingatanku kabur, jadi aku mungkin menanyakanmu hal aneh. Kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora yang sambil menyetir pun menjawabnya, karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah. Dengan wajah tak percaya, Takemichi pun membalasnya, tidak mungkin, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya? Lalu Kazutora berkata, ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Pean dibunuh atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak lagi mempercayai teman-temannya. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar jahat. Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu. Yang sontak Takemichi pun mempertanyakan orang-orang siapa. Lalu Kazutora kembali menjelaskan kekerasannya Kisaki dan uang dari Black Dragon. Wajah ini diperlihatkan ketika Kazutora menjelaskan ini adalah Kisaki Teta, Hajime Kokonoi, Seisu Inui, dan Hakai Shiba. Kazutora melanjutkan, jika tidak ada hal yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi, kali ini aku menolong Maiki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Yang mana dari cerita Kazutora ini membuat Takemichi bergetar lagi. Ia menghasilkan ekspresi yang serius. Mobil yang dikendarai Kazutora ini kini sedang melintasi jalan dua arah. Kazutora berkata, tangan kanan Maiki, mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka geng kotor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Maiki, adalah Chifuyu. Mendengar perkataan ini membuat Takemichi cukup sedih. Lalu Kazutora melanjutkan, Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Yang sontak Takemichi pun bertanya, bagaimana mungkin ia bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Kazutora menjawab, suatu hari seorang detektif datang kepada kami mengatakan kalau dia adalah adik perempuan yang dibunuh oleh Kisaki. Dalam kilas balik Kazutora itu diperlihatkan sosok Naoto yang terlihat cukup dewasa. Ya, bagi mereka yang matanya tidak jeli, mungkin cukup sulit membedakan antar karakter yang satu dengan karakter yang lain. Dari sisi depan, rambut Naoto ini mirip seperti model rambut milik Chifuyu. Hanya saja bagian samping dari Naoto tidak ditipiskan. Naoto dalam kilas balik Kazutora itu berkata, aku ingin balas dendam.
Dan Takemichi di sini sadar bahwa sosok yang dibicarakan oleh Kazutora adalah Naoto. Tanpa menyebutkan nama Naoto, Takemichi berkata, "Hah? Chifuyu dan detektif itu berhubungan?" Lalu Kazutora membalasnya, "Pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan? Anggota Toman, Atsushi Sendo, menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran yang terjadi." Nah, bagi yang tidak tahu atau lupa siapa itu Atsushi Sendo, Atsushi Sendo adalah teman akrab seangkatan Takemichi. Ia juga biasa dikenal sebagai Akun. Dari sisi Takemichi, di sini ia berpikir dengan keras. Itu jelas terjadi di depan mataku. Lalu Kazutora melanjutkan perkataannya. Kisaki punya alibi. Di hari itu, Kisaki ada rapat dengan para admin. Yang mana hal ini membuat Takemichi berpikir lagi. Hah? Rapat dengan kami? Artinya di lini masa ini aku tidak di sana ketika Hina dan Akun mati. Sementara itu Kazutora berkata, "Tapi Chifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat. Namun itu kesalahan Chifuyu sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan ia menyembunyikan bukti itu hingga ia mati." Lalu tiba-tiba Kazutora menyuruh untuk Takemichi keluar. Mobil yang dikendarai Kazutora ini berhenti di sebuah jalan kecil dengan bangunan serta pertokoan yang cukup padat. Kazutora berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Takemichi di sini. Yang tentunya Takemichi memperlihatkan ekspresi heran. Ia pun keluar dari mobil tersebut, mulai berjalan ke gang yang cukup sempit. Sambil berjalan, Takemichi bertanya-tanya, siapa orang yang ingin bertemu dengannya. Lalu setelah ia berjalan cukup jauh, ia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan setelan jas rapi sedang menyender ke sebuah loker besi yang ada di sana. Takemichi pun awalnya memperlihatkan ekspresi kaget, dan di belakangnya Kazutora juga sudah keluar dari mobilnya. Ekspresi Takemichi pun perlahan mulai berubah menjadi gembira. Takemichi pun berkata, "Naoto!" Dalam benaknya Takemichi berpikir, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Dan ekspresi Naoto di sini ia hanya membalas dengan senyuman cool. Naoto berkata, "Aku sudah menunggumu, Takemichi-kun." Dan tiba-tiba tangan dari Takemichi pun diborgol. Sontak Takemichi cukup heran melihat tangannya diborgol. Dan tiba-tiba ada 3 pria dengan setelan jas muncul di belakang Naoto. Naoto berkata, "Hanagaki Takemichi, pada pukul 7:38 kau ditahan. Maafkan aku, Hanemiya Kazutora-kun." Yang tentu saja dari sisi Kazutora ia berkomentar bahwa kau brengsek. Takemichi di sini tidak percaya bahwa dirinya ditahan. Lalu di sisi Naoto dengan tatapan seriusnya itu ia berkata, "Sayang sekali Takemichi-kun." Yang mana dengan ekspresi tidak percaya Takemichi berkata, "Naoto, kenapa?" Dan chapter 75 pun selesai sampai di sini. Ini adalah chapter yang seru. Kita akhirnya dijelaskan seberapa buruknya Toman di masa ini. Mulai dari prostitusi, kasino, dan yang lainnya. Kita juga dijelaskan cikal bakal kenapa Toman seburuk ini. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada yang menyangka bahwa Naoto yang biasanya mensupport Hanagaki Takemichi malah menahan Takemichi seperti ini. Sehingga kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.